Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat bergabung di channel YouTube saya Rizky Wijaya Property. Hari ini saya akan membahas tentang 5 tips ya di dalam kita menghadapi mafia tanah atau kecurangan-kecurangan di dalam proses di properti ya, baik jual beli maupun pengurusan surat di properti. Yang pertama di sini adalah teman-teman semua kalau yang mau beli tanah atau properti ya jangan terpengaruh dengan harga yang di bawah harga pasar. Misalnya harga pasarnya 100 juta, misalnya jual tanah 100 juta per meter. Tiba-tiba ada orang misalnya harga tanah, contohnya tanah lah, harga 100 juta. Ternyata pas waktu itu ada orang jual dengan harga 25 juta, jadi di bawah harga pasar. Jadi yang di bawah harga pasar itu patut dicurigain. Kenapa? Karena di situ kita harus cek dulu namanya suratnya, legalitasnya gimana. Terus kedua, batas-batasnya, patok-patoknya gimana. Terus juga kita bisa tanya juga sama RT lingkungan sekitar. Ya, kalau itu suratnya segel. Nah, tapi kalau dia suratnya sertifikat, ya kita harus cek di BPN pertanahan, ya, dan juga cek di lapangan apakah lokasi yang ditawarkan itu sesuai enggak dengan harganya. Seperti itu. Kalau memang tidak meragukan ya lebih baik jangan dulu dibeli, ya kan. Pokoknya kalau orang jual di bawah harga pasar itu teman-teman harus hati-hati ya. Beda konteksnya kalau memang si pemiliknya itu lagi butuh uang, nah dia jual di bawah harga pasar atau murah, nah itu bisa nanti teman-teman bisa dapat properti harga yang murah. Ya, tapi kalau dia mencurigakan, artinya tidak ada batas-batasnya, terus juga di lapangan tanah itu masih belum bisa dikondisikan, masih mentah, ya. Berdasarkan poin-poin tadi teman-teman harus berhati-hati. Yang kedua, misalnya teman-teman lagi mengurusin tanah ya, dari surat segel ke mengurusin tanah, ya misalnya ada teman-teman mau menguasakan suatu surat tanah. Itu pastikan kalau Anda mengkuasakan ke orang lain ya, itu jangan kuasa penuh ya. Kuasa penuh itu artinya apa? Orang yang mengurusin itu dia yang bertanda tangan, dia yang menerima uang, dia yang bernegosiasi. Jangan ya. Kalau hanya dia sebatas kuasa, misalnya kuasa untuk pengurusan aja ya tidak masalah, tapi jangan sampai dia dikasih kuasa penuh. Ya kalau teman-teman lagi sibuk menguasakan orang lain, jangan dikuasakan penuh. Jadi ada kuasa hanya sebatas untuk pengurusan aja, tidak untuk kuasa untuk jual beli maupun tanda tangan atau mungkin terima uang sampai nanti bisa balik nama. Ya banyak terjadi gara-gara dia menguasakan penuh, padahal itu hanya kuasa untuk pengurusan surat saja ya. Seperti itu. Yang ketiga, teman-teman bisa cari ya notaris atau PPAT yang terpercaya. Mereka juga sudah punya klien-klien yang banyak, reputasi yang gimana, track recordnya gimana. Teman-teman harus milih yang bagus ya, yang reputasi PPAT dan notaris yang baik yang di kota-kota teman-teman semua ya. Artinya dia punya track record yang bagus, terus juga pekerjaannya cepat, harganya juga tidak terlalu mahal ya. Ada juga yang pekerjaannya cepat mungkin harganya mahal ya. Ya kalau bisa teman-teman yang pekerjaan cepat harga tidak terlalu mahal. Yang keempat, pada saat teman-teman pengurusan surat dari segel ke sertifikat, dari petok ke sertifikat, ikuti proses atau prosedur tahapan-tahapan yang ada ya. Jangan langsung janjikan ini pengurusan surat sebulan jadi, 2 bulan jadi. Hati-hati, bisa-bisa nanti tidak selesai suratnya uang hilang. Nah, jadi semua harus ada prosedurnya di dalam orang mengurus kayak gini semua. Ada waktunya ya. Ada yang pengurusan sertifikat dari segel, kalau di Balikpapan dari segel ke IMTN itu 6 bulan, 1 tahun. IMTN ke sertifikat ya bisa 1 tahun juga, 2 tahun. Nah, kalau teman-teman mau murah dari pengurusan surat ini adalah itu melalui kolektif ya, PTSL.
kolektif dari RT. Nah, teman-teman harus rajin sering tanya ke RT, kelurahan, ada pengurusan surat secara kolektif enggak? Kalau ada, teman-teman bisa daftarkan dengan harga yang terjangkau. Ya. Jadi kalau kita mau ngurusin surat dari segel ke sertifikat, ya bisa kita ngurus sendiri, ya kita harus sering bolak-balik ke kantor BPN atau mungkin nanti ke kantor kelurahan kecamatan ya. Seperti itu. Kalau kita menyerahkan ke orang lain, ya dari yang tadi saya bilang, itu ada tahapan-tahapan proses-prosesnya. Seperti itu. Kalau kita mengurusin surat, peningkatan surat melalui notaris bisa nggak? Bisa aja. Cuma harganya lebih mahal, tapi nanti dikerjakan ya untuk apa? Untuk jasa, untuk pengurusan surat ya. Seperti itu. Nah, kalau kita mau jual tanah ya, misal teman-teman lagi ada punya tanah mau jual, suratnya segel, atau harus membeli misalnya ngasih DP dari harga 1 miliar misalnya DP 100 juta, terus surat teman-teman kasih surat asli, saran saya jangan ya. Kalau kita udah hitungan kita menyerahkan segel asli, itu harus sudah pelunasan ya. Kalaupun dia bayar bertahap, nah di situ harus ada hal-hal penting ya, karena banyak kejadian orang sudah menyerahkan segel asli, ternyata terjadi namanya ya itu tadi saya bilang kecurangan gitu. Kalau kita misalnya nyerahkan sertifikat untuk balik nama, kita nyerahkannya ke notaris ya. Bisa jual beli tanah berupa sertifikat itu nyerahkan notaris. Nah, di notaris itu ada namanya tahapan penyerahan sertifikat, kita akan dikasih tanda terima. Nah, jadi tanda terima itu yang menandakan bahwasanya surat sertifikat kita yang asli kita serahkan ke notaris dan kita dikasih tanda terima. Dari tanda terima itu ya kita simpan ya, nanti sambil proses sudah balik nama sudah oke, selesai ya pasti akan pembayaran lunas dari pembeli. Yang sampai nanti ada pembayaran mau diangsur atau mau dicicil ya, seperti itu. Karena tidak bisa dipungkiri ya, sekarang ini banyak sekali celah-celah orang ya untuk mendapatkan keuntungan tapi dengan merugikan orang lain, seperti itu. Contohnya ada orang menjual tanah-tanah kaflingan ya, sistem kredit, memang betul deh kredit gitu, cuma dia hanya jual gambar, lahannya belum di land clearing, terus juga suratnya juga masih segel ya kan, belum ada peningkatan apa-apa. Nah, itu harus teman-teman cek betul-betul ya lokasinya, peruntukannya, terus juga tanahnya bermasalah enggak, bisa cek ke kelurahan ataupun kecamatan, karena hal-hal kayak gitu biasa dimanfaatkan oleh orang. Sama juga ada orang misalnya mau buat suatu hal yang besar ya, kayak misalnya perumahan atau apa, mereka harus cek dulu, kita harus cek dulu perizinannya gimana, terus juga kedepannya gimana ya kan, dia melalui kerjasama dengan bank apa, itu harus jelas dan detail supaya kita tidak salah dalam mengambil keputusan. Karena di dalam properti ini sangat rawan sekali ya. Kalau kita untuk ngecek sertifikat kita mudah aja, kita bisa melalui aplikasi Sentuh Tanahku. Nah, di aplikasi Sentuh Tanahku itu akan bisa dicek tanah ini sudah sertifikat atau belum, kan gitu. Kalau dia sudah ada di situ lokasinya, ya aman, berarti secara BPN sudah ada gitu. Tinggal nanti cek di lapangan, apakah tanahnya itu betul punya dia, dikuasain, kan gitu. Kadang ada orang punya sertifikat tapi tanahnya tidak tahu lokasi di mana. Nah, itu bermasalah ya. Jadi teman-teman di dalam jual beli properti, saran saya harus hati-hati ya, saling cross check, lebih baik bersabar dulu, jangan tergesa-gesa dalam membeli. Tanya kiri kanan, tanya RT ya, tanya orang yang berpengalaman di properti sebelum teman-teman membeli atau mungkin menjual properti ya. Jangan mentang-mentang teman-teman perlu uang, asal terima DP surat diambil, ternyata tidak ada kelanjutan. Nah, itu sangat berbahaya sekali. Jadi semuanya itu harus detail, harus progres semua ya, supaya kita di dalam transaksi jual beli itu tidak ada masalah ke depannya ya. Itu saja video dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.